Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah kiriman dari salah satu subscriber kami yang berasal dari Tanah Kalimantan, Bang Gufrans. Wow, ini kisahnya keren banget teman-teman, unik selalu, dan kisah-kisah dari Kalimantan selalu menarik untuk disimak. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami. Karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor. Kisah dua pemuda Kalimantan masuk ke alam gaib. Sore itu, langit mulai redup. Pukul 5:30 sore waktu setempat, Gufran duduk di teras rumah sambil merokok. Udara terasa hangat, tapi perlahan angin sore mulai membawa hawa lembab yang khas menjelang malam. Gufran mencoba menghubungi Andi, teman yang sering menemani Gufran nongkrong. Tidak lama kemudian, terdengar suara Andi mengangkat telepon. "Ke tempat biasa ya, aku jemput sesudah maghrib," kata Gufran tanpa berbasa-basi. Andi hanya menjawab pendek, "Oke, jangan lambat." Selesai sholat maghrib, Gufran menyalakan sepeda motor tuanya yang mesinnya selalu merengek ketika pertama kali dinyalakan. Dentumannya cukup keras, memecah keheningan di sekitar rumah. Ketika Gufran sampai, Andi sudah berdiri di depan pagar rumahnya, mengenakan kaos oblong hitam dan celana jeans. Dia menyebut Gufran dengan lambaian tangan. "Kemana dulu kita?" tanyanya sambil naik ke jok motor. "Kita ke rumah Yaman dulu," jawab Gufran sambil menyesuaikan kaca spion. Perjalanan ke rumah Yaman tidaklah jauh, hanya sekitar 10 menit dari rumah Andi. Jalanan mulai gelap, hanya disinari lampu jalan yang jaraknya tidak terlalu rapat. Suara motor mereka terdengar bergaung di sepanjang jalan kecil itu. Rumah Yaman berpekarangan luas dengan pagar besi kecil yang sedikit berkarat. Ketika mereka tiba, seorang perempuan parubaya muncul dari balik pintu. Itu ibunya Yaman. Ia tersenyum ramah dan berjalan mendekat. "Yaman ada, Bu?" tanya Gufran sopan. "Oh, Yaman ada di belakang, sedang persiapan yasinan setelah Isya malam ini," jawab ibunya sambil menunjuk ke arah belakang rumah. Gufran dan Andi saling pandang. Mereka langsung merasa canggung dengan pakaian seadanya. Kaos oblong dan celana jeans jelas tidak pantas jika ikut bergabung. "Ya sudah, Bu, nanti saja kalau sudah selesai," kata Gufran akhirnya dan memutuskan untuk pergi. Dia memutar motor, meninggalkan rumah Yaman. Perasaan kikuk bercampur kecewa mengiringi langkah mereka. Karena bingung dah kemana, Gufran dan Andi lalu memutuskan untuk mencari warung rokok. Jalan yang mereka tempuh mulai masuk ke area yang dikenal agak angker oleh warga sekitar. Jalanan itu tidak terlalu lebar, diapit pohon-pohon besar yang dahannya saling merangkul di atas, membuat suasana semakin gelap meskipun masih ada sedikit sisa sinar senja di langit. "Ini jalan yang dulu kayaknya banyak yang melihat penampakan kan?" tanya Andi tiba-tiba, suaranya sedikit bergetar. Gufran mengangguk tanpa menoleh. Sementara itu, cerita-cerita yang sering beredar di kampung langsung terbayang di kepala, mulai dari penampakan perempuan berbaju putih, seorang pria tanpa kepala yang berjalan sempoyongan, hingga sosok api besar yang dipercaya sebagai Banaspati. Udara di sekitar mereka terasa semakin dingin. Suara jangkrik yang biasanya ramai mendadak hilang, hanya suara mesin motor yang mengisi keheningan itu. Saat mereka mendekati tikungan yang paling sering disebut dalam cerita-cerita warga, suasana semakin tidak nyaman. Jalanan itu berlubang, membuat Gufran harus memperlambat laju motor. Andi yang duduk di belakang tiba-tiba menepuk pundak Gufran. "Pelan-pelan,
Lihat itu, katanya sambil menunjuk ke depan di sisi kiri jalan. Di bawah pohon beringin tua samar-samar terlihat sosok putih berdiri mematung. Gufran mencoba fokus, memastikan apa yang Gufran lihat. Semakin dia mendekat, sosok itu seperti bergerak perlahan. Aduh, jangan berhenti di sini, Sanak, seru Andi panik. Tanpa pikir panjang, Gufran memutar gas motor sehingga melaju sedikit lebih cepat. Suara mesin motor yang berderum seolah menjadi satu-satunya pengingat bahwa mereka masih berada di dunia nyata. Tapi baru beberapa meter dari tempat itu, bau menyengat seperti bau bunga melati tercium sangat kuat. "Bau apa ini?" tanya Andi menutup hidungnya dengan tangan. Gufran tidak menjawab. Pikirannya mulai kalut. Bau itu semakin kuat, bercampur dengan aroma seperti rambut terbakar. Ini jelas bukan pertanda baik. Tepat ketika mereka melewati tikungan terakhir sebelum jalan besar, motor Gufran mendadak mati. Mesinnya berhenti dengan suara aneh seperti tercekik sebelum tidak bisa berjalan. Dengan tiba-tiba, Gufran mencoba menghidupkannya lagi, tapi gagal. Andi mulai gelisah, pandangannya liar ke sekitar. "Cepat sana, jangan lama-lama kita di sini." "Iya tahu, tapi lihat sendiri, motorku mati begini." Tidak lama kemudian terdengar suara tawa pelan yang menyeramkan. Suara itu lirih saja tapi jelas terdengar di telinga mereka. Gufran langsung menoleh dan ia tidak melihat apa-apa. "Sudah, jangan dihirani," perintah Gufran yang kembali fokus menghidupkan motor. Tetapi Andi sudah terlanjur menoleh, wajahnya mendadak pucat. "Binian itu ada di sana, di belakang kita," bisik kedengar suara serak. Gufran tidak ingin tahu apa yang dilihatnya. Dengan panik, Gufran mencoba menghidupkan motor secepat mungkin. Setelah 3 kali percobaan, akhirnya mesin motor itu menyala. Tanpa berpikir panjang, Gufran menarik gas sekuat tenaga, meninggalkan tempat itu dengan perasaan lega yang bercampur resah. Mereka akhirnya sampai di sebuah warung kecil di tepi jalan besar. Seorang ibu tua sedang duduk di depan menjaga dagangannya. Gufran dan Andi turun dari motor, mencoba menenangkan diri. Gufran mengambil rokok dari rak dan menyerahkan uang kepada ibu penjaga warung. "Ini uangnya, Cil," kata Gufran. Tapi pemilik warung itu bukannya mengambil yang Gufran serahkan. Dia justru tersurut mundur ke belakang dengan wajah ketakutan. "Hantu, hantu!" teriak sambil berlari masuk ke dalam rumah. Mereka ditinggalkan berdua di warung yang masih terbuka lebar. Gufran dan Andi berpandangan tidak mengerti. "Jangan-jangan," bisik Andi sambil melirik ke belakang. Gufran mengikuti tingkahnya dengan perasaan takut, lalu menarik nafas lega ketika ia tidak melihat yang aneh-aneh di sana. "Ya sudah, kita berjalanan saja ke rumah Rizal," ujar Gufran setelah meyakinkan tidak ada sosok menakutkan yang dilihat oleh Acil pemilik warung tadi. Mungkin beliau sempat tertidur lalu berteriak karena melihat mereka muncul dengan tiba-tiba. Apalagi Acil warung itu biasanya berkacamata karena matanya yang mulai rabun. "Jalan mana?" Jalan yang mana lagi selain yang tadi? Ayo cepat naik." Mereka bersiap kembali melewati jalan yang sebelumnya membuat bulu kuduk berdiri. Langit sudah gelap sepenuhnya dan hanya lampu motor mereka yang menjadi penerang. Jalan itu kini terasa lebih sunyi. Andi yang duduk di belakang terus-menerus menoleh ke kiri dan ke kanan. "Sana, yakin kita lewat sini lagi? Kenapa tidak pilih jalan yang lain?" tanyanya pelan, suaranya terdengar tegang. Gufran menggeleng sambil terus memacu motor. Jalanan yang sempit dan diapit pohon-pohon tua itu membuat Gufran waspada. Ketika melewati tikungan tempat sosok putih sebelumnya muncul, Gufran bisa merasakan hawa dingin kembali berayap. Untungnya kali ini tidak ada penampakan menyeramkan yang terlihat. Andi pun diam, tidak lagi memberi komentar. Beberapa meter kemudian, mereka melihat seorang anak kecil berdiri di tepi jalan. Ia mengenakan baju lusuh dan celana pendek, tampak mematung tanpa ekspresi. Gufran memperlambat laju motornya karena sedikit penasaran. "Anak siapa itu malam-malam di sini?" tanya Gufran sambil melirik Andi. Andi tidak menjawab. Gufran pun tidak memperpanjang masalah. Ia memilih mempercepat motor hingga meninggalkan anak itu di belakang. Pukul 8:30 malam, mereka sampai di tempat nongkrong favorit.
rumah Rizal. Ya, rumah itu adalah tempat mereka biasa berkumpul. Suasananya selalu santai dengan suara canda tawa dan permainan PS yang hampir tidak pernah mati. Rumahnya terletak di ujung gang, cukup luas dengan halaman asri yang dipenuhi dengan tanaman hias. Gufran mematikan sepeda motornya di depan pagar sembari mengucapkan salam. Assalamualaikum. Tidak ada jawaban. Gufran melirik Andi yang sudah membuka grendel pagar, lalu mereka masuk ke teras rumah. Dari kaca jendela, Gufran bisa melihat Ridwan sedang duduk di depan televisi bermain PlayStation dengan serius. Rizal terlihat berbaring di sofa, sibuk dengan ponselnya. Gufran mencoba lagi, kali ini lebih keras. Assalamualaikum, Rizal, Ridwan, ini kami. Tetap tidak ada respon. Gufran mulai merasa aneh. Biasanya mereka langsung menyahut atau membuka pintu. Gufran lalu mendorong pintu yang ternyata tidak terkunci, lalu masuk bersama Andi. Di dalam suasana terasa berbeda. Udara dingin. Meskipun kipas angin di ruangan itu mati, Gufran bisa mendengar suara game dari TV diiringi dengan bunyi tombol-tombol stick yang ditekan oleh Ridwan. Tapi aneh, ia tidak sedikit pun menoleh ke arah mereka. Rizal masih saja berbaring di sofa, matanya terpaku pada layar ponselnya. Zal, lagi nonton apa sih? Tanya Gufran mencoba cairkan suasana. Tidak ada jawaban. Gufran menoleh ke arah Andi yang juga tampak bingung. Ia melangkah mendekati Ridwan lalu duduk di sebelahnya. Main apa, Wan? Tanyanya sambil melirik layar TV. Ridwan tidak merespon, bahkan tidak melirik. Jari-jarinya masih sibuk menekan-nekan tombol stick. Wajahnya datar, tanpa ekspresi, seperti tidak menyadari kehadiran mereka. Ini ada apa sih? Gumam Andi, nadanya mulai kesal. Gufran mendekati Rizal yang masih terbaring di sofa. Ponselnya memancarkan cahaya biru ke wajahnya, tetapi matanya terlihat kosong, seolah hanya menatap tanpa benar-benar melihat. Rizal, bangun. Ini aku, Gufran, seru Gufran sambil menepuk pundaknya. Tetap saja dia tidak bereaksi. Gufran dan Andi saling pandang. Ada sesuatu yang salah di sini. Suasana yang biasanya hangat dan penuh canda tawa kini terasa dingin dan mencekam. Gufran mencoba mencari tanda-tanda keberadaan teman-teman yang lain, tetapi rumah itu benar-benar sepi. Tumben gak ada yang lain. Biasanya ramai, kata Andi pelan. Suaranya kini mulai terdengar khawatir. Gufran mengangguk. Ia sibuk mencerna apa yang sebenarnya terjadi. Gufran kembali mendekati Ridwan. Kali ini ia berdiri tepat di depan TV untuk menghalangi pandangannya. Wan, lihat sini. Kami ini masa nggak kelihatan, ha? Ridwan ternyata tetap fokus pada layar yang kini hanya menampilkan menu permainan. Ia seperti tidak peduli dengan apapun di sekitaran. Andi mulai gelisah. Ia berdiri dan berjalan mondar-mandir di ruang tamu yang luas itu. Sanak, ini nggak wajar. Kita pulang saja ya. Gufran mengangguk. Perasaan tidak nyaman sudah mulai menguasai Gufran. Gufran melangkah ke pintu, tapi tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari arah teras. Langkah itu berat, seperti menyeret sesuatu. Gufran dan Andi langsung menoleh bersamaan. Siapa itu? Tanya Gufran dengan suara pelan. Tidak ada jawaban. Suara langkah itu terus mendekat, lalu berhenti di balik pintu depan. Gufran mencoba mengintip, tetapi yang terlihat hanya bayangan hitam besar yang tidak jelas bentuknya. Niat untuk pulang pun segera diurungkan. Gufran takut yang menunggu di teras adalah hantu dengan wujud mengerikan. Ternyata setelah beberapa saat berada di rumah Rizal, keanehan yang mereka alami terus membuat mereka resah. Gufran dan Andi duduk terpaku di ruang tamu, tidak tahu harus berbuat apa. Ridwan yang dari tadi asyik bermain PlayStation itu tiba-tiba saja meletakkan sticknya dengan gerakan lambat, lalu mematikan konsolnya. Tidak ada ucapan yang menunjukkan tanda-tanda ia menyadari kehadiran mereka. Gufran menatap Andi yang juga mulai menunjukkan kegelisahan. Ia mengangkat bahu memberikan isyarat bahwa sama sedang bingungnya. Ridwan berdiri bangkit, meraih tas kecilnya yang ada di lantai, lalu berjalan ke arah Rizal yang masih berbaring di sofa. Zal, aku balik dulu ya, mengantuk. Ucapnya pelan dengan suara yang datar dan monoton. Rizal mengangguk tanpa menoleh. Ia terlihat setengah sadar, seperti seseorang yang baru saja terbangun dari tidur.
Ridwan berjalan menuju pintu. Tetapi sebelum ia benar-benar pergi, ia sempat berkata lagi, "Tumben kawan-kawan gak ada yang datang malam ini." Kalimat itu membuat dada Gufran seperti dihantam oleh sesuatu. Gufran menoleh ke arah Andi yang tampaknya juga merasakan hal yang sama. Pandangannya kosong, mulutnya sedikit terbuka seolah ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak mampu. Gufran mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Ya, sejak mereka datang, Ridwan dan Rizal memang tidak memberikan respons apapun. Bahkan ketika mereka menyapa, menepuk pundak mereka dan mencoba berinteraksi, mereka tetap bersikap tidak melihat atau mendengar mereka. "Sana, bagaimana ini ceritanya? Mereka benar-benar tidak melihat kita," bisik Andi, suaranya nyaris tak terdengar. Gufran tidak langsung menjawab. Pikiran Gufran berputar-putar, mencoba mencari penjelasan yang masuk akal. Tapi semakin Gufran berpikir, semakin ia bingung jadinya. Semua kejadian malam ini terasa di luar nalar. Ketika pintu rumah tertutup di belakang Ridwan, suasana menjadi semakin hening. Hanya ada Gufran, Andi, dan Rizal yang masih berbaring di sofa. Gufran berdiri dari kursi, mencoba mendekati Rizal sekali lagi. "Zal, ini aku. Kamu itu dengar atau enggak sih?" seru Gufran, dan kali ini lebih keras. Rizal sepertinya tidak mendengar. Ia memiringkan tubuhnya sedikit seolah mencari posisi yang lebih nyaman. Ponselnya tetap di tangannya dengan layar yang memancarkan cahaya redup. Andi berdiri, berjalan mondar-mandir di ruang tamu dengan wajah cemas. "Sana, kita pulihkan aja. Jangan di sini," katanya akhirnya. Gufran mengangguk setuju dengan sarannya, tetapi sebelum mereka benar-benar memutuskan untuk pergi, Gufran merasakan sesuatu yang aneh. Ya, udara di ruangan itu terasa semakin dingin, bahkan sampai membuat Gufran menggigil, padahal kipas angin tidak menyala sejak tadi. Andi juga merasakannya. Ia berhenti berjalan, memeluk dirinya sendiri sambil melihat ke sekeliling. "Kenapa dingin banar? Perasaan tadi kada kayak ini," gumamnya. Gufran tidak menjawab. Pikirannya sudah penuh dengan berbagai kemungkinan buruk. Gufran hanya ingin segera keluar dari tempat itu. Gufran menarik tangan Andi, memberikan isyarat untuk pergi. Ia tidak membantah. Mereka berjalan ke arah pintu, berusaha setenang mungkin meskipun hati mereka dipenuhi oleh kecemasan. Ketika mereka membuka pintu, suara berderit yang tajam terdengar, seolah pintu itu sudah lama tidak digunakan. Di luar, suasana gelap dan sepi. Lampu jalan di gang kecil itu berkedip-kedip, menambah kesan suram. Sebelum Gufran benar-benar melangkah keluar, Gufran sempat menoleh ke belakang, melihat ke arah Rizal yang masih berbaring di sofa. Ada sesuatu dalam posisi tubuhnya yang membuat Gufran merasa tidak nyaman. Ya, tubuhnya tampak terlalu kaku, seperti patung yang diposisikan dengan sengaja. Gufran menarik nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. "Zal, aku bulik dulu," ucap Gufran pelan meskipun tahu itu tidak akan mendapat respons. Tanpa menunggu lebih lama, Gufran dan Andi akhirnya meninggalkan rumah itu. Motor Gufran nyalakan dengan cepat dan mereka melaju menjauh dari gang itu. Dalam perjalanan pulang, Gufran dan Andi tidak banyak bicara. Masing-masing tenggelam dalam pikiran sendiri hingga ketika mereka sampai di persimpangan jalan, Andi akhirnya membuka suara. "Sanak, tadi itu apa? Maksudku, kenapa bagiannya kada melihat kita? Apa mungkin kita lagi ngelindur?" tanyanya dengan nada ragu. Gufran menggeleng meskipun sebenarnya Gufran juga tidak yakin. "Aku kada tahu, Di." Andi mengangguk pelan, lalu kembali diam. Namun Gufran tahu di dalam kepalanya pasti ada berbagai pertanyaan yang sama dengan yang Gufran pikirkan. Jalanan bertambah lengang, tak ada kendaraan lain, bahkan suara jangkrik pun lenyap. Mereka tiba di tempat di mana sebelumnya mereka melihat sosok anak kecil. Tempat itu gelap total, hanya diterangi lampu motor, menciptakan bayangan aneh di sekitar pohon-pohon besar. Motor Gufran berhenti sejenak. Mata Gufran memandang ke sekitar, mencoba mencari tanda-tanda keberadaan anak perempuan itu, tapi yang ada hanya keheningan yang mendekat. Andi menepuk bahu Gufran. "Sudah, Sanak, lanjut saja. Jangan usah pikir yang aneh-aneh." Gufran mengangguk dan mengabaikan perasaan aneh yang terus mengusik. Mesin motor kembali menderu dan mereka melanjutkan perjalanan menuju ke rumah Andi.
Sesampai di depan rumah Andi, Gufran memarkirkan sepeda motornya di bawah pohon mangga tua yang tumbuh di halaman. Rumah Andi tidaklah terlalu besar, tapi cukup terasa nyaman. Halamannya dikelilingi pagar kayu yang sudah mulai lapuk, memberikan kesan suram di bawah pencahayaan lampu teras yang redup. Andi membuka pintu dan mengisyaratkan Gufran untuk masuk. "Sana, aku serius. Bermalam aja di sini. Aku tidak yakin Ikam aman kalau pulang malam-malam begini," katanya dengan nada yang tegas. Gufran mengangguk pelan, mencoba menimbang saran dari Andi. Memang benar, malam ini rasanya tidak seperti biasanya. Ada sesuatu yang ganjil, tapi Gufran tidak bisa menjelaskannya. Meski begitu, ada dorongan dalam hati Gufran untuk tetap pulang, meski ia harus melintasi jalanan yang tadi membuat bulu kuduknya meremang. "Aku harus pulang. Lagi pula, aku yakin tidak akan ada apa-apa," jawab Gufran, berusaha terdengar yakin meskipun dalam hati ada sedikit keraguan. Andi menghela nafas panjang, wajahnya menunjukkan kekhawatiran. "Kalau Ika memaksa ya sudah. Tapi hati-hati Sanak, jangan ngebut. Jangan ya." Mereka pun duduk sebentar di ruang tamu, mengobrol sebentar untuk menghilangkan ketegangan. Gufran mencoba bercanda, meski dalam hatinya masih terbayang kejadian-kejadian aneh tadi. Ketika jam di tangan Gufran menunjukkan tengah malam, Gufran akhirnya memutuskan untuk berangkat. "Sanak, aku pulang dulu ya. Doakan aku selamat," ucap Gufran sambil mengenakan helm. Andi mengangguk dan tidak banyak bicara. Percuma, toh temannya itu sudah sejak tadi ingin pulang. Gufran melangkah keluar, kemudian menyalakan sepeda motornya. Suara mesinnya terdengar lebih keras di tengah keheningan malam. Perjalanan pulang ternyata dimulai dengan rasa was-was yang sulit diabaikan begitu saja. Gufran melintasi gang sempit yang dikelilingi rumah-rumah tua. Cahaya lampu jalan yang redup menciptakan bayangan panjang di aspal. Gufran mempercepat laju motor, berusaha mengabaikan semua pikiran buruk. Namun, ketika Gufran hampir sampai di tikungan berikutnya, suara aneh terdengar dari arah belakang. Suara itu seperti langkah kaki kecil yang berlari di atas aspal. Gufran menoleh cepat, tetapi tidak ada siapa-siapa. Jalanan di belakang kosong, hanya ada bayangan pepohonan yang bergoyang pelan ditiup angin. "Fokus. Fokus, jangan sampai raba di jalan," gumam Gufran pada diri sendiri. Gufran terus melaju dengan kecepatan sedang, mencoba tidak memikirkan apapun selain sampai di rumah dengan selamat. Tapi perasaan bahwa ada sesuatu yang mengikuti Gufran tidak hilang sejak tadi. Motornya tiba-tiba bergetar hebat. Mesin motor kehilangan tenaga lagi, membuat Gufran terpaksa berhenti. "Apalagi ini?" ujar Gufran sambil turun dari motor. Gufran memeriksa mesin dengan cahaya ponsel, tapi tidak menemukan apa-apa yang mencurigakan. Saat Gufran menyalakan kembali motor, suara tawa kecil terdengar dari arah pohon besar di pinggir jalan. Gufran menoleh cepat, tapi lagi-lagi tidak ada apa-apa. Hanya angin yang berembus pelan menggoyangkan daun-daun pohon yang tampak seperti bayangan hitam raksasa. Dengan cepat, Gufran naik ke motor dan melaju lagi, tidak peduli dengan apapun yang ada di sekitaran. Gufran hanya ingin sampai di rumah secepat mungkin. Akhirnya, setelah perjalanan yang terasa sangat lama, Gufran tiba di depan rumah. Udara di sini terasa sedikit lebih hangat dan suara jangkrik kembali terdengar, memberikan kesan normal yang selama ini hilang. Gufran memarkirkan motor di halaman, mematikan mesin, dan menghela nafas panjang. Perasaan lega bercampur lelah menyelimuti. Tapi ketika Gufran membuka pintu dan masuk ke dalam rumah, perasaan ganjil itu kembali muncul. Rumah Gufran terasa lebih sepi dari biasanya. Tidak ada suara, bahkan suara jam dinding pun terdengar lebih pelan. Gufran menyalakan lampu ruang tamu, menatap sekeliling dengan waspada. Tidak ada apa-apa, hanya saja perasaan diawasi itu masih ada, bahkan semakin kuat. Gufran mengunci pintu dengan rapat, memastikan semua jendela terkunci sebelum ia masuk ke kamar. Malam ini terasa seperti malam terpanjang dalam hidup Gufran, dan Gufran hanya berharap tidak ada lagi kejadian aneh yang menghantui hingga pagi. Mata Gufran terbuka karena sinar matahari yang langsung mengenai tubuhnya.
Gufran mengerang, lalu bangun dengan tubuh yang terasa nyeri di sekujuran badan. Tulang-tulangnya seakan remuk, kepalanya berdenyut hebat seperti habis dihantam benda keras. Ketika membuka mata, pandangan Gufran masih kabur. Cahaya pagi menyilaukan langsung menusuk retinanya, rasanya seperti baru bangun dari mimpi buruk yang nyata. Ketika pandangan Gufran mulai fokus, ia terkejut kala mendapati dirinya berada di tengah hamparan ilalang. Rumput tinggi berwarna hijau mengelilingi, bergoyang pelan diterpa angin pagi. Udara di sini dingin dan lembab. Aroma tanah basah bercampur bau dedaunan yang mulai membusuk memenuhi udara. Gufran segera duduk dengan susah payah karena merasakan nyeri luar biasa di pinggang dan bahu. Tangannya menyentuh sisi kepala yang terasa lengket. Dan saat Gufran melihat telapak tangan, ada darah yang masih basah. Panik mulai merambat di dada. Gufran menoleh ke sekeliling dengan cepat, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Beberapa meter darinya, Andi tergeletak dengan posisi tubuh miring, wajahnya kotor penuh debu dan luka. Nafasnya terdengar pelan, untungnya dia masih hidup. Andi, bangun Andi. Gufran menggoyang-goyangkan tubuh Andi dengan cemas. Andi membuka matanya perlahan, mengerang kesakitan. Aduh, apa ini? Di mana kita Sanak? Suaranya kebingungan. Aku juga tidak tahu, tapi kita harus bangun sekarang. Dengan susah payah, mereka berdua berdiri. Tubuh Gufran terasa berat. Setiap gerakannya mengundang rasa sakit. Lututnya lemas, hampir tak mampu menopang berat badannya. Gufran baru sadar bahwa celana jeans yang dikenakannya sobek di beberapa bagian dengan darah yang sudah mengering di sekitaran lutut dan betis. Ketika Gufran melihat tubuh Andi, kondisinya pun sama buruknya. Bajunya penuh robekan dan juga bercak darah. Ada luka di pelipisnya yang cukup dalam. Meskipun darahnya sudah berhenti mengalir, wajahnya pucat, pandangannya kosong, seolah masih berusaha mencerna apa yang sedang terjadi. Semalam, kamu pulang dan tidur di rumahmu sendiri kan? Tanya Gufran, mencoba mengingat kejadian sebelumnya. Andi mengangguk pelan. Iya, tapi kenapa sekarang kita bisa di sini? Gufran mengedarkan pandangan ke sekitar. Kebun kosong ini tampak asing. Dengan pepohonan tua yang menjulang di kejauhan, tidak ada tanda-tanda rumah atau jalan raya. Hanya hamparan ilalang dan tanah merah yang kering di dekat mereka. Sepeda motor yang dipakai semalam tergeletak miring. Badannya penyok di beberapa bagian, lampu depannya pecah dan stangnya bengkok. Gufran mendekati sepeda motornya, memeriksa kondisinya dengan harapan masih bisa digunakan. Tapi saat Gufran mencoba menyalakannya, mesinnya mati total. Tidak ada suara apapun selain deritan kecil saat Gufran memutar kunci kontak. Motorku rusak di, ucapnya dengan nada frustasi. Andi berjalan tertatih mendekat, menatap motor itu dengan wajah masam. Sepertinya kita jatuh tadi malam Sanak, tapi aku tidak ingat apa-apa. Kamu ingat kenapa kita bisa sampai di sini? Gufran menggeleng, mencoba mengingat-ingat, tapi pikirannya terasa kosong. Yang dia ingat hanyalah saat dia masuk ke kamarnya sendiri. Setelah itu semuanya gelap. Mereka berdua berdiri di tengah kebun, terdiam selama beberapa saat. Angin pagi yang dingin membuat tubuh Andi dan Gufran menggigil. Gufran menghela nafas panjang karena ia masih merasa bingung. Sepeda motornya rusak parah, ditambah lagi tidak ada sinyal di ponsel. Satu-satunya cara adalah berjalan kaki mencari jalan keluar dari kebun kosong ini. Ya sudah, kita jalan saja, pelan-pelan. Aku rasa kita tidak jauh dari jalan raya, ujarnya mencoba terdengar optimis meski dalam hati penuh keraguan. Mereka berdua mulai berjalan dengan langkah yang tertatih melewati ilalang yang tingginya hampir sepinggang. Setiap langkah terasa menyiksa. Kaki-kaki mereka yang penuh luka terus bergesekan dengan rumput liar, menambah rasa perih. Andi yang berjalan di depan Gufran sesekali berhenti untuk memegang pinggangnya yang tampak kesakitan. Sebentar lagi kita pasti sampai ke jalan besar, ucapnya menyemangati diri sendiri. Matahari pagi mulai naik. Cahayanya menyusup di antara dedaunan dan ilalang, menciptakan bayangan panjang di tanah merah yang sedang mereka pijak. Namun, semakin jauh mereka berjalan, semakin aneh perasaan yang mereka rasakan. Kebun ini seolah seperti tidak berujung.
Mereka berdua sudah berjalan cukup lama, tapi tidak jua menemukan tanda-tanda jalan raya ataupun rumah penduduk. Aneh Sanak, harusnya kita sudah melihat jalan. Tapi kenapa masih begini-begini saja? Gumamnya dengan nada kesal. Andi berhenti, menoleh ke arah Gufran, wajahnya penuh keringat. Apa mungkin kita tersesat? Tanyanya dengan nada ragu. Aku juga tidak tahu, tapi kita tidak punya pilihan selain harus terus berjalan. Mereka melanjutkan langkah dengan hati berat. Setiap kali Gufran melihat sekeliling, pemandangannya tetap sama. Pohon-pohon tua, ilalang, dan tanah merah yang tandus. Andi, aku merasa ada yang tidak beres dengan tempat ini, bisiknya. Andi menoleh dengan wajah tegang. Aku juga merasa begitu Sanak, tapi kita tidak bisa berhenti sekarang. Kita harus segera keluar dari sini. Gufran hanya mengangguk dalam hati. Gufran terus berdoa agar mereka segera menemukan jalan keluar. Matahari sudah semakin tinggi, tapi cahaya yang seharusnya memberikan kehangatan malah terasa menyilaukan dan mempersulit penglihatan. Gufran terus memutar otak, mencoba mengingat kembali arah mana yang seharusnya mereka tuju, tapi aneh. Setiap sudut terlihat sama. Langkah mereka berlanjut melewati ilalang yang semakin tinggi dan lebat. Angin yang tadi terasa biasa kini berubah menjadi hembusan dingin yang menusuk tulang. Suara-suara aneh mulai terdengar dari kejauhan, gemerisik seperti langkah kaki. Tapi ketika mereka berhenti, suara itu ikut menghilang. Andi, dengar sesuatu? Tanya Gufran dengan suara pelan. Andi berhenti, memutar kepala ke segala arah. Iya, tapi tidak ada siapa-siapa di sini. Gufran mencoba tetap tenang. Meski firasat buruk semakin kuat, mereka mempercepat langkah, berharap menemukan jalan keluar sebelum matahari terbenam. Akhirnya, Gufran dan Andi tiba di tepi jalan besar yang mereka kenali. Tubuh mereka babak belur, penuh goresan dan juga luka, pakaian compang-camping dan wajah lelah. Tetapi setidaknya mereka berhasil keluar dari kebun itu hidup-hidup. Sanak, aku tidak percaya kita berhasil selamat, ujar Andi dengan nafas terengah. Wajahnya pucat, tapi ada kelegaan di sana. Gufran mengangguk. Ia tidak mampu berkata-kata. Pikirannya masih kalut mengingat kejadian aneh yang mereka alami. Dengan langkah lemah, mereka melanjutkan perjalanan menuju rumah masing-masing. Dan saat Gufran sampai di depan rumah, suara riuh terdengar dari dalam. Ibunya yang sedang duduk di ruang tamu bersama ayahnya langsung terkejut ketika melihat Gufran muncul di ambang pintu. Ya Allah, dari mana saja kamu nak? Sudah 2 hari ini kamu gak pulang, serunya sambil berlari ke arah anaknya. Matanya sembab, jelas dia habis menangis. 2 hari? Tanya Gufran bingung. Ayahnya ikut menghampiri, memegang bau Gufran dengan tatapan penuh kecemasan. Kami hampir melapor ke polisi karena kamu sudah tidak pulang selama 2 hari ini. Semua tetangga sudah ikut mencari. Kemana saja kamu? Gufran terdiam. Dia tidak tahu harus menjelaskan apa. Bagaimana Gufran bisa menjelaskan bahwa Gufran terjebak di kebun penuh ilalang, bertemu dengan hal-hal yang sulit diterima dengan akal sehat. Sebelum Gufran sempat berbicara lebih jauh, terdengar suara ketukan pintu. Andi datang bersama keluarganya. Wajah mereka sama-sama terlihat tegang. Semua orang akhirnya duduk bersama di ruang tamu rumah. Gufran dan Andi mencoba menceritakan tentang apa yang mereka alami tadi malam, meski sebagian besar terdengar tidak masuk akal. Ibunya menatap dengan bingung, sementara itu ayahnya terlihat lebih skeptis. Kamu yakin tidak habis jalan-jalan keluar kota, lalu tidak berani pulang? Ucap ayah Gufran mencoba mencari penjelasan logis. Kadebah, lagi pula buat apa bohong? Abah kada lihat luka-luka di badan kami, jawabnya pelan. Suara Gufran bergetar karena merasa jengkel. Kami baru saja pulang, tapi kenapa Abah sudah mencurigai yang bukan-bukan? Ibunya langsung memeluk anaknya erat, lalu bergegas mengambil obat luka. Di sebelahnya Gufran bisa melihat ibu Andi menangis sangat keras. Keesokan harinya, Gufran duduk diam di ruang tamu seharian. Tubuhnya masih terasa pegal, luka di wajah dan kaki juga masih belum kering sehingga ia tidak bisa berjalan dengan nyaman. Assalamualaikum Sanak. Gufran menoleh, menatap Rizal yang berdiri di depan pintu. Waalaikumsalam. Masuk Zal. Dia ternyata tidak datang seorang diri. Ada Ridwan yang juga berdiri tak jauh di belakangnya. Bagaimana lukamu? Tanya Ridwan. Gufran menunjuk beberapa mata luka yang masih basah. Untung tidak ada yang patah. Aku dengar
kalian malam Jumat itu ke rumahku ya?" Rizal bertanya dengan suara agak terbata. "Siapa yang cerita?" "Abahmu. Aku bertemu dengan abahmu di warung, dan beliau bercerita kalau malam Jumat itu kalian ke rumahku, tapi aku bersumpah kalau kalian sama sekali tidak ke rumahku." Ridwan ikut mengangguk. "Iya, malam itu cuma ada aku dan Rizal." Gufran mengusap wajah. Ia merasa bingung dengan kenyataan ini. "Tapi aku sama Andi ke sana. Kami bahkan sempat tersinggung karena kamu dan Ridwan pura-pura tidak melihat kami." "Lillahi ta'ala, kan ada orang selain Ridwan." Rizal menatap temannya serius. "Tapi keesokan paginya, aku memang sempat merasa aneh juga. Saat bangun tidur, TV masih menyala. Padahal aku yakin semalam Ridwan sudah mematikan TV sebelum pulang." Sontak Gufran terdiam. Ini adalah bagian yang tak bisa mereka jelaskan. Rizal melanjutkan, "Iya, aku juga sempat melihat ada beberapa puntung rokok yang tidak biasa. Merek rokoknya berbeda, bukan yang biasanya aku hisap." Rizal berhenti sejenak lalu menyebut nama merek rokok yang biasa dihisap Gufran. Gufran mengangguk perlahan. "Iya Sanak, itu rokok yang aku hisap malam itu." Rizal terdiam beberapa saat, lalu dia menghela nafas panjang. "Ah, ini kadang mungkin cuma kebetulan." Gufran mengangguk lagi, kali ini dengan perasaan yang semakin tertekan. Semua yang terjadi tidak bisa dijelaskan dengan logika. Lalu Gufran tersentak. Dia ingat dengan Acil, pemilik warung tempatnya membeli rokok malam itu. "Ayo, antarkan aku ke warung dekat pertigaan," pintanya. Ridwan dan Rizal memandang ragu ke arah luka Gufran yang masih merah. "Nanti lukamu infeksi." Gufran bersikeras. Dia ingin menemui Acil warung untuk menegaskan sesuatu. Akhirnya terpaksa Rizal dan Ridwan memapa Gufran lalu membantunya naik sepeda motor. Mereka bertiga berboncengan untuk menuju warung di pertigaan. "Cil, malam Jumat semalam, ingat kada waktu Ulun dan Andi menukar rokok di sini?" tanya Gufran cepat. Bahkan sebelum dia turun dari motor, Acil warung itu mengerutkan dahi. "Rasanya malam itu kamu tidak muncul sama sekali. Andi juga tidak kelihatan. Kenapa memangnya?" "Acil lupa waktu Ulun mengambil rokok di dalam etalase lalu meletakkan uang di atas meja, tapi Acil malah berlari ketakutan." Acil warung itu tersentak, matanya membulat mendengar jawaban yang baru saja diberikan ponakannya itu. Jadi itu kalian?" Acil warung menggelengkan kepala. "Mustahil, jangan bercanda." Gufran bingung karena ia dikira bercanda. "Malam Jumat itu aku memang berlari ketakutan masuk ke dalam rumah, tapi bukan karena kamu dan Andi yang datang, tapi karena rokok di etalase itu melayang sendiri, disusul dengan uang yang diserahkan padaku, tapi tidak terlihat wujud pemiliknya." "Apa?" Ketiga pemuda itu berteriak serempak. Mereka tidak percaya pada apa yang baru saja didengar dari Acil warung. "Itu Ulun dan Andi, Cil," jawab Gufran bersikeras. "Masa Bian kada melihat Ulun?" Acil warung masih pada pendapatnya semula. Pada akhirnya mereka semua terdiam. Kejadian di rumah Rizal, warung, dan hilangnya Gufran bersama Andi selama 2 hari membuat semua orang kebingungan. "Apa kamu sekarang jadi sakti, Sanak?" tanya Ridwan iseng. Pertanyaan Ridwan tidak dijawab Gufran. Ia sendiri merasa bingung. Mereka bertiga lalu berpamitan pada Acil, pemilik warung, dan kembali ke rumah. Gufran segera menceritakan kejadian itu kepada Andi. Semua yang mereka alami malam itu terasa seperti sebuah mimpi buruk yang sulit dijelaskan, tetapi setiap detail yang mereka temui semakin memperjelas bahwa selama 2 hari itu sosok mereka memang sempat tidak terlihat. Kejadian itu tetap menjadi teka-teki yang belum terpecahkan hingga sekarang. Beberapa bulan telah berlalu sejak malam itu, tetapi rasa ngeri yang mereka alami terus membekas. Mereka berdua, Andi dan Gufran, tidak lagi berani keluar malam, bahkan hanya untuk sekedar nongkrong di tempat biasa. Kejadian yang tak bisa dijelaskan dengan akal sehat terus membayangi setiap kali malam datang. Kehidupan mereka kembali seperti biasa, tetapi ada sesuatu yang hilang. Keberanian yang dulu mereka miliki kini terasa rapuh. Bahkan berbicara tentang kejadian itu dengan teman-teman mereka yang lain menjadi hal yang sulit dilakukan. Mereka lebih memilih untuk menghindar, tidak ingin membuka kembali pintu rasa takut yang pernah dirasakan. Setiap kali Andi dan Gufran bertemu, topik itu selalu mereka hindari, seolah-olah kejadian tersebut sebaiknya dilupakan sama sekali. Namun
Meski mereka berusaha mengabaikannya, tak bisa dipungkiri bahwa perasaan itu terus ada setiap malam. Ingatan tersebut kadang-kadang datang kembali dalam mimpi. Mereka sempat bertanya-tanya apakah itu hanya mimpi buruk atau kejadian nyata, tetapi setiap kali mereka mencoba mencari penjelasan, semakin banyak hal aneh yang justru mereka temui. Kejadian yang tidak bisa dijelaskan hanya menambah ketakutan yang mereka rasakan. Bahkan sekarang, mereka masih merasa ada yang mengawasi dari kejauhan, sesuatu yang tak terlihat tapi pada nyatanya selalu terasa hadir setiap saat. Pernah, Gufran memberanikan diri untuk bercerita kepada temannya di tempat kerja. Mereka justru memandangnya seperti orang gila. Mereka tidak percaya pada apa yang Gufran dan Andi alami. Ada juga yang beranggapan jika kedua pemuda itu mabuk kecubung hingga berhalusinasi. Jangankan makan kecubung, minum sampai mabuk saja aku tidak berani, bantah Gufran kesal. Teman-temannya tertawa terbahak-bahak. Kalau kamu tidak mabuk, lalu apa? Hah? Gufran tidak bisa menjawab lagi. Tapi dia yakin 100% dirinya tidak sedang mabuk, apalagi gila mendadak lagi pula. Kejadian itu dialaminya berdua dengan Andi. Apa mungkin ada dua orang yang bermimpi sama dalam satu waktu? Ditambah lagi, kebun bertanam merah yang ditumbuhi ilalang waktu itu juga tidak pernah ditemukan lagi, walau Andi dan Gufran sudah mencarinya berulang kali. Tempat tersebut hilang begitu saja bersama motor Gufran yang tertinggal di sana. Gufran bergidik. Untung dia dan Andi terus mencari jalan keluar. Kalau saja mereka pasrah menunggu bantuan di sana, mungkin mereka juga akan hilang seperti sepeda motornya itu. Karena ejekan yang terus diterimanya, Gufran memutuskan untuk tidak bercerita lagi, disimpannya dalam-dalam tanpa ada niat mengungkitnya kembali. Sedangkan Andi yang dulu selalu bersemangat untuk pergi keluar, kini lebih memilih untuk tetap berada di rumah setelah matahari terbenam. Mereka berdua berubah menjadi orang yang berbeda, orang yang lebih berhati-hati, yang selalu waspada terhadap hal-hal yang tidak bisa dilihat dengan mata biasa. Selesai. Wow, luar biasa Bang Gufran. Kisahnya keren banget di sini ya. Dan bagaimana di sini pengalaman yang luar biasa ini ya, benar-benar pengalaman yang luar biasa. Based on true story, kisah nyata. Tapi sebelumnya kami kembalikan lagi kepada teman-teman untuk percaya atau tidaknya kami kembalikan kepada teman-teman ya. Yang jelas kalau menurut saya pribadi nih ya, kalau dari kisah barusan, kalau ini menurut saya pribadi ya, pendapat saya itu seperti kayak mati suri ya, mungkin pada saat perjalanan Bang Gufran dan kawannya itu mengalami kecelakaan sehingga dia tuh kayak udah terbang tuh, udah mati tuh, tapi padahal belum, jadi kayak mati suri gitu, sampai dia tetap jalan ke rumah temennya yang akan dia datangi, beli rokok dulu, tapi ternyata semua orang udah nggak ada yang ngeh sama dia tuh. Bahkan ketika dia pulang, orang-orang di rumah pun nggak ada yang tahu. Ternyata ketika dia bangun, dia sudah ada di di tempat yang dia tidak kenali, tapi alhamdulillahnya bisa kembali lagi dengan selamat. Luar biasa. Ini pengalaman yang sangat ya di endingnya kan dia trauma ya. Siapapun pasti trauma lah dengan pengalaman seperti itu. Bahkan sepeda motornya pun tidak ditemukan. Jadi dia tidak bisa menemukan lagi lokasi ketika mereka bangun di pagi hari dalam keadaan badan sudah penuh luka. Luar biasa sekali. Terima kasih kepada Bang Gufran ya atas kiriman kisahnya dari tanah Kalimantan, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua. Para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Lilo Extreme. Mari kita ambil hikmah baiknya dan kita buang yang buruknya saja dari kisah barusan ya. Dan buat teman-teman mungkin yang punya pendapat lain, yang punya komentar lain tentang kisah barusan, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dong share link videonya ini ke teman-teman yang lain atau ke saudara-saudaranya ya, agar ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman mungkin yang baru gabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa ternyata belum diklik tombol subscribe-nya, ayo bisa diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Lilo Extreme ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam
7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri seperti Bang Gufran ini ya, yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini. Dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh. Pokoknya senyamannya teman-teman aja ya. Dan buat teman-teman yang mungkin sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar karena harus melalui proses penghadapan terlebih dahulu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.